Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها إنك خير من زكاها مولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita hadir melalui wasilah Zoom ini untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, untuk sama-sama kita berusaha memperkuat bekal kita menjalani kehidupan di dunia, yang kehidupan di dunia ini merupakan darul bala, merupakan negeri ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita untuk menguji kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mendekat kepada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal perbuatan kita sehingga ketika kita wafat kelak Allah Subhanahu wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sore hari ini hadir 6 orang bersama saya. Ada Pak Udi, ada Pak Harun, ada Bu Yayu, ada Bu Nurul, ada Pak Wijaya Jati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah semua urusan-urusan kita baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita sore hari ini pertemuan perdana setelah Ramadan. Jadi masih dalam suasana bulan Syawal ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Syawal ya. Iya Pak Ustaz, 19 Syawal. Insyaallah. Karena itu, karena masih suasana bulan Syawal, saya ingin juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sore hari ini Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah kita akan mentadabburi, merenungkan surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun ini salah satu surat di juz Amma. Surat Al-Kafirun ini tidak boleh dibaca Al-Kafirin, nggak boleh ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar bahasa Arab akan tahu bahwa Al-Kafirun ini isim, fiil atau huruf, Bapak Ibu? Isim. Isim. Isim, mufrad, musanna atau jamak? Jam sebentar. Mufrad. Mufrad tunggal, musanna Ya. ganda atau jamak? Tunggal Pak. Salah dong. Jamak ya. Oh, jamaah ya. Jamak muzakkar salim. Masih salah juga. Jamak muzakkar salim. Jamak untuk laki-laki. Suratu surat, dia kedudukannya jadi apa ini?
Jadi mudhaf ya, surat. Al-kafirun menjadi mudhaf ilaih. Biasanya jamak mudzakkar salim itu kalau menjadi mudhaf ilaih dia majrur dan tanda majrurnya adalah huruf ya, ya nun, ya kan? Ah, muslimuna kalau dia majrur muslimina, gitu kan? Solihuna kalau majrur solihina, mu'minuna mu'minina. Masih ingat ya? Nah, ini surah tuh dia mudhaf, al-kafirun mudhaf ilaih. Tapi nggak boleh kita baca suratul kafirin, nggak boleh. Tetap dia al-kafirun, suratu al-kafirun. Kenapa? Karena al-kafirun di sini bukan menjadi pemilik dari surat. Kalau dibaca suratul kafirin berarti suratnya milik orang kafir. Dia menjadi mudhaf ilaih tuh. Ini nggak dibaca seperti itu. Tetap dibaca suratul kafirun. Sama seperti nama surat yang lain yang berbentuk jamak mudzakkar salim di Al-Quran ya. Ada surat Al-Mu'minun. Kita nggak boleh baca suratul Mu'minin. Ada surat Al-Munafikun, nggak boleh kita baca suratul Munafikin. Ya, apalagi tuh nama-nama surat yang belakangnya waw nun gitu. Dia nggak boleh kita baca menjadi ya dan nun. Ini sekilas saja ya mengenai nama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah. Al-Quran ini ada dua macam surat-suratnya, ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun ketika Nabi masih tinggal di kota Makkah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun sesudah Nabi hijrah ke kota Madinah. Meskipun surat itu turun di kota Makkah, tapi kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka surat itu tetap disebut sebagai surat Madaniyah. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya surat yang kemarin kita bahas, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat manusia itu masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, ini surat turun di kota Makkah. Tapi disebut sebagai surat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya, meskipun di kota Makkah, turunnya surat ini sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surat Makkiyah atau surat Madaniyah tidak melihat tempat, tapi melihat fase waktu. Kalau turunnya itu di fase waktu di mana Nabi belum hijrah, maka disebut surat Makkiyah. Kalau surat itu turun di fase sesudah Nabi hijrah ke Madinah, maka disebutnya sebagai surat Madaniyah. Nah, surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah, turun ketika Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Terdiri dari 6 ayat, yang insya Allah kita semua sudah hafal. Yang biasanya kalau sudah hafal dan kemudian nggak konsentrasi, bisa berputar-putar ketika baca surat ini. Nggak selesai-selesai. Tuh, kan sering ada cerita itu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, sholat berjamaah berdua, suami istri. Nah, suaminya baca surat Al-Kafirun, tapi karena lupa, nggak ketemu-ketemu ujungnya. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud. Terus begitu berulang-ulang, nggak selesai-selesai. Nah, ini karena nggak konsentrasi. Jadi insya Allah kita hafal semua surat ini. Kita akan awali pertemuan kita dengan sama-sama kita baca ya. Surat Al-Kafirun. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita akan baca sama-sama. Saya akan baca terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengikuti sesudah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم الرحيم قل يا أيها الكافرون. Silakan. قل يا يا أيها 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 الكافرون الكافرون. الكافرون
La a'budu ma ta'budun. لا أعبد ما أعبد ما تعبدون تعبدون Wala antum abiduna ma a'bud. ولا ولا أنتم Antum عابدون ما عابدون abiduna ما ma أعبد Abatum. a'bud. Wala ana abidum ma abattum. ولا ولا أنا عابد أنتم ما عابدون عبدتم ما أعبد Wala antum abiduna ma a'bud. ولا Wala أنا عابد antum ما عابدون ما عبد أعبد أنتم lakum dinukum لكم لكم دينكم دينكم ولي ولي دين دين. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Terima kasih Bapak Ibu. Yang penting kita perhatikan ketika membaca surat Al-Kafirun ini, ada beberapa bagian yang panjang pendeknya harus pas. Ya, pertama, ya ayyuha ini mat apa disebutnya? Mat silah. Ya. Silah. Mat silah tawilah. Ya, Tawilah. ketemu dengan hamzah. Maka bacanya lebih dari 2 harkat. Biasanya dibaca 3, 4, 5 sampai 6 harkat. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala. Nah ini dibaca lagi. Matnya panjang. Antum. Ini ikhfa. Dibaca 3 harkat. 3 harkat ya. 3 ketukan. Antum. Abidu nama. Maknya panjang lagi. A'bud. Wala. Laknya panjang lagi. Ana abidum. Nah ini ada idgham di sini. Tanwin ketemu ma'abattum. Di sini ada dal huruf qalqalah, tapi nggak boleh kita baca qalqalah di sini. Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf ta. Jadi nggak boleh kita baca abadetum. Nah, tapi kita baca abattum. Dia jadi ikhfa dia. Eh, karena ketemu dengan huruf ta. Wala antum kok ikhfa idgham ya. Abattum dia jadi idgham jadi melebur. Wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Insya Allah kita sudah hafal ini surat Al-Kafirun 6 ayat dan artinya juga insya Allah kita sudah hafal. Allah berfirman, kul katakanlah ya ayyuha bagi yang sudah belajar bahasa Arab kita ingat ya ayyuha adalah huruf. Huruf apa? Ada yang ingat? Punida. Harfun nida, huruf panggilan. Huruf panggilan itu ada ya ayyuha, ada ya ayyatuha. Bedanya apa? Kalau pakai ayyuha atau ayyatuha yang dipanggil memakai alif lam. Ya ayyuhan nas ada alif lamnya pakai ya ayyuha. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu depannya ada alif lam tuh. Jadi kalau ya ayyuha depannya ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam pakai ya saja. Nggak pakai ayyuha, nggak pakai ayyatuha. Kalau dia muzakkar ya laki-laki ya ayyuha. Kalau dia muannas ya ayyatuha. Di sini yang dipanggil mudzakkar laki-laki. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Wala dan tidak pula antum kalian abiduna. Penyembah ma'abud. Apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Tidaklah saya menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidak pula kalian penyembah apa yang kalian tidak pula kalian penyembah apa yang aku sembah. Bisa kita lihat ya, ayat 3 dan ayat 5 ini sama. Ayat 3 dan ayat 5 sama lafalnya. Dan di dalam Quran itu sering ada ayat-ayat yang sama lafalnya diulang-ulang. Misalnya apa? Yang paling banyak itu di surat Ar-Rahman itu.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang itu ya. Diulang-ulang sampai berapa kali, Bu? Fabi ayyi ala. Banyak ya. 31 kalau nggak salah. Jadi ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nggak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, wa dan liya bagiku, din agamaku. Jadi di sini ada kata ku di belakang din ini. Ya. Kata ku itu biasanya kalau bahasa Arab ditunjukkan dengan huruf apa? Huruf ya. Ya. Jadi kum dinukum waliyadini gitu. Asalnya ada huruf ya-nya nih. Ya. Tapi huruf ya-nya dihilangkan. Nah, dan ini boleh saja ya, nggak ada masalah. Huruf ya-nya dihilangkan. Sama seperti misalnya di surat apa? Asy-Syu'ara itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Baca ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surat Asy-Syu'ara. Mungkin kita lihat dulu surat Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Di situ kunya mana tuh? Kunya nggak kelihatan ya, nggak ada huruf ya-nya itu. Fahuwa yashfini. Ah, ayat berapa itu? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Oke. Dialah Allah yang apa? Memberi minum kepadaku, yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Itu surat Asy-Syu'ara. Ayatnya saya lupa. Nanti dicari deh. Ya, di surat Asy-Syu'ara. Kita balik lagi aja ke sini. Ya, jadi di sini ada waliyadini, ini ada ya-nya ya, ya-nya dihilangkan. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Nama lain dari surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun ini ada nama lain. Nama resminya surat Al-Kafirun. Dan sekali lagi ini nggak boleh diganti menjadi Al-Kafirin ya. Meskipun jamak mudzakkar salim itu kan bisa dibaca solihun, solihin, mukminun, mukminin, bisa dibaca waunun, bisa dibaca juga ya'nun. Tapi kalau nama surat dia nggak boleh diubah jadi ya'nun. Ya, tetap Al-Kafirun. Nama lainnya ada Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini terkenal ya. Kalau orang Indonesia bahkan disingkat lagi surat Kul ya. Ada surat Kulhu, ada surat Kul ya. Kalau Nabi menyebutnya bacalah surat Kul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau dalam hadis Nabi kita nanti temukan Nabi menyebut surat ini Kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surat ini juga diberi nama surat Al-Ibadah. Ibadah artinya apa? Penghambaan. Kenapa diberi nama surat Al-Ibadah? Karena di surat ini diulang-ulang kata ibadah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, tidak beribadah. Ma ta'budun, apa yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian bukan pengibadah, bukan penyembah. Ma'abud, apa yang aku sembah, apa yang aku ibadahi. Ya. Jadi diulang-ulang kata ibadah di sini ya. Karenanya surat ini juga diberi nama surat Al-Ibadah. Kemudian surat ini juga diberi nama surat Ad-Din. Ad-Din artinya agama. Mengapa diberi nama surat Ad-Din? Karena akhir dari surat Al-Kafirun adalah lakum dinukum waliyadin. Ada din. Nah, jadi di belakangnya ada din. Ya, karenanya diberi nama surat Ad-Din. Kemudian yang keempat, yang ini mungkin jarang orang tahu. Bahwa surat Al-Kafirun juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu ada dua di Al-Quran. Yang pertama adalah Kulhu, Kulhu Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang kedua adalah surat Al-Kafirun. Ya, Kul ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budun. Ini juga surat Al-Ikhlas. Jadi ini nama lainnya surat Al-Ikhlas. Eh, dan surat Al-Ikhlas itu saking ikhlasnya nggak ada kata ikhlas. Jadi di surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Kul huwallahu ahad. Di surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas juga nggak ada kata ikhlas. Ya, Kul ya ayyuhal kafirun.
Jadi memang kalau ikhlas tuh nggak boleh kita punya keinginan untuk disebut-sebut gitu. Ya, nggak boleh kita punya keinginan untuk dikenal. Ya, nggak perlu lah. Ya, ikhlas. Lihatlah surat Al-Ikhlas, nggak ada kata ikhlas di situ. Ya. Pertanyaannya kenapa surat Al-Kafirun juga diberi nama surat Al-Ikhlas? Kalau surat Kulya, Kulhu, ya, itu jelas ya. Diberi nama surat Al-Ikhlas, sudah pernah kita bahas. Karena di situ Allah menyebutkan mengenai apa namanya keesaan Allah, ya, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Nah, surat Al-Kafirun disebut surat Al-Ikhlas ada kaitannya. Karena di surat ini kita diajarkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Kalian tidak perlu juga menyembah apa yang aku sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ini surat yang menegaskan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Karenanya diberi nama juga surat Al-Ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah ketika kita hanya menyembah kepada Allah. Itu ikhlas tuh. Kalau kita sudah mencampurkan penyembahan kita kepada selain Allah, tetap nyembah Allah sih, tapi nyembah kepada selain Allah juga. Itu sudah nggak ikhlas. Dia minta kepada Allah, tapi juga minta kepada pohon, minta kepada patung, minta kepada roh-roh apa namanya, roh-roh leluhur, minta ke kuburan, tetap dia nggak disebut sebagai ikhlas. Ikhlas itu hanya menyembah, menyembah itu patuh, tunduk, taat, ya hanya kepada Allah. Ya. Jadi eh, air ketika dia masih jernih, maka dia disebut air. Tapi kalau sudah diberi kopi, dia nggak disebut air lagi tuh. Ya. Dia disebutnya minum kopi, nggak disebut minum air. Ya. Ketika sudah dicampur dengan teh, minum teh. Ya. Ketika dicampur soda, minum soda. Ya. Padahal ada airnya juga ya. Tapi sudah nggak disebut lagi sebagai air. Air itu disebut air ya, air yang putih, murni, jernih. Ya, ketika dia masih bersih, nggak ada campuran apapun. Dan Allah Ta'ala tidak menerima ibadah kecuali ikhlas karena Allah. Ya, tidak menerima penghambaan kepada Allah kecuali kita hanya menyembah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dulu guru saya sering beri ilustrasi. Misalnya ada satu air ya, yang jernih, yang bersih, ya, di dalam botol. Botolnya 650 mililiter gitu ya. Airnya bersih, jernih. Kemudian dimasukkan kotoran hewan. Nggak usah banyak-banyak, 1 sendok kecil aja. Mungkin cuma 10 mili ya, atau 5 mili masukkan gitu. Dan kita tahu tuh dimasukin kotoran tuh. Air yang 650 mili itu dimasukkan kotoran 10 mili. Kira-kira kita mau nggak minum lagi air itu? Nggak mau. Nah kita tahu ini air sudah tercampur dengan kotoran. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mau menerima ibadah seseorang ketika ibadah seseorang itu sudah tercampur dengan kotoran, sudah tercampur dengan kesyirikan. Ya. Maka Allah tinggalkan orang itu dengan apa yang dia sekutukan. Jadi ini nama keempat dari surat Al-Kafirun, yaitu surat Al-Ikhlas. Keutamaannya, apa keutamaan surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun termasuk surat yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membaca surat ini pada banyak keadaan, ya, termasuk di waktu pagi dan sore. Itu ada hadis yang menyebutkan Rasulullah sering baca surat Al-Kafirun di waktu pagi dan sore. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering membaca surat Al-Kafirun di qobliyah subuh. Ya, jadi kita kalau sholat qobliyah subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, disunahkan membaca surat yang pendek-pendek. Jadi jangan qobliyah subuh bacanya Al-Baqarah, Al-Imran itu panjangan, Pak. Ya, baca yang pendek-pendek aja, yang ringan-ringan.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas pertama surat Kulhu dan surat Al-Ikhlas kedua adalah surat Qul ya. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikmati suratani yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajri." Sebaik-baik dua surat yang dibaca ya sebelum subuh adalah Qul huwallahu ahad wa Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Dan kita tahu keutamaan melaksanakan sholat qobliyah subuh ini ya luar biasa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya rakaatani qabla al-fajri ya afdalu minad dunya wa ma fiha ya. Atau rakaata pakai taknya panjang rakaatal fajri ya, khairun minad dunya wa ma fiha dalam riwayat yang lain. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik atau dalam riwayat yang lain lebih afdal, lebih utama ya, minad dunya wa ma fiha dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Dunia dan seisinya. Yang orang kadang-kadang ya berusaha mencari dunia itu dengan segala jerih payah yang mereka lakukan, dengan segala konsentrasi pikiran yang mereka curahkan. Bahkan kadang-kadang orang sampai menggadaikan agama untuk mencari dunia, ya, menggadaikan etika, menggadaikan integritas, ya, menggadaikan moralitas untuk mengejar dunia. Ya. Nabi sebutkan dunia dan seisinya itu tidak ada bandingannya apa-apa di sisi Allah dibandingkan dengan seseorang yang melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Itu pahalanya jauh lebih baik. Keutamaannya jauh lebih baik daripada dunia dan seisi. Subhanallah. Nah ini pahala bagi orang yang melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh. Padahal dua rakaat sebelum subuh ini adalah ibadah pengantar. Ya, jadi istilahnya kalau kita mau makan itu bukan main course-nya, bukan ya, ini baru appetizer-nya gitu, baru pendahuluannya. Ya, baru hidangan pembukanya ini. Sholat dua rakaat sebelum subuh ini baru hidangan pembuka. Ya. Hidangan utamanya apa? Sholat subuhnya itu hidangan utamanya. Kalau hidangan pembukanya aja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, utamaannya. Apalagi dengan hidangan utamanya itu sholat subuhnya. Wah, Masya Allah. Kita kalau baca hadis-hadis mengenai sholat subuh itu luar biasa itu. Nabi sebutkan, ya, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man shalla subha dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia pasti masuk surga. Tentu saja orang yang rajin istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena Nabi nggak pernah sholat subuh di rumah, itu nggak pernah. Sholat subuhnya Nabi itu di masjid. Ya. Sesulit-sulitnya kita melaksanakan sholat berjamaah, minimal sholat subuh kita di masjid. Upayakan sholat subuh di masjid. Dua lah. Kalau nggak bisa lima waktu, minimal subuh dan isya. Nah, karena apa? Dalam hadis yang lain kata Nabi, man shalla subha bi jama'atin faka'annama qama laila kullu. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat malam semalam suntuk. Wa man shallal isya bi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Dan barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam setengah malam. Ya. Apalagi keutamaan? Banyak, Pak. Di antara keutamaan orang yang sholat subuh, kata Nabi, Nabi mengucapkan hadis ini ketika apa? Ketika sedang sedang apa? Ya sedang bukan gerhana ya, sedang bulan purnama. Bulan sedang indah-indahnya gitu. Di tengah malam bulan purnama, Nabi bicara di hadapan para sahabat. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian nanti di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tadamuna fi ru'yatihi. Enggak ada kabut ketika kalian melihat bulan purnama ini.
Nggak ada yang menghalangi. Seperti itu pula nanti kalian melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau sekarang kita nggak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin. Ya, mustahil. Tapi nanti di hari kiamat ada orang-orang pilihan yang Allah berikan nikmat. Ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan ya, apa? Ziyadah, tambahan kenikmatan. Selain dia masuk surga, dia juga melihat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tadhamuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum an tughlabu ya an tughlabu salatan qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha faf'alu." Nah, itu adalah hadis Nabi. Atau kama qala Rasulullah. Apabila kalian mampu mengalahkan diri kalian, melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka segeralah lakukan dua salat itu. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang nanti masuk surga dan kemudian melihat wajah Allah Ta'ala adalah orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat sebelum terbit matahari. Itu sholat apa? Sholat subuh. Dan sholat sebelum terbenam matahari. Itu sholat apa? Sholat asar. Itu main course-nya itu, apa hidangan utamanya itu tuh. Keutamaannya luar biasa. Ya. Tapi hidangan pembukanya juga udah luar biasa juga. Pahalanya luar biasa. Nah, hidangan pembukanya itu nggak berat. Cuma 2 rakaat. Dan Nabi ya mencontohkan kepada kita membaca surat yang pendek, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering membaca surat Al-Kafirun ini ya pada sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla salatil fajri bi kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku nggak bisa ngitung betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca dalam sholat sunnah ba'da maghrib. Di maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, habis itu kita sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Bacalah di sholat sunnah ba'diyah itu Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Dan juga Nabi membacanya sebelum subuh tadi. Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Abdullah bin Mas'ud mendengar bacaan Nabi. Ini berarti apa? Sholat sunnah itu boleh juga bacaannya agak dikeraskan. Agak dijaharkan. Ya. Nggak perlu keras-keras banget kayak kita sholat maghrib ya, atau sholat isya. Tapi dibaca agak keras, agak lirih. Sehingga bisa mendengar itu orang yang ada di samping kita. Apa yang kita baca itu boleh, nggak ada masalah. Lebih Mas'ud dengar itu. Nabi membaca surat uh, Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di sholat Ba'diyah Maghrib dan sholat Qobliyah Subuh. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan, menceritakan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Kafirun ini pada sholat witir. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yaqra'u fil ula bi sabbihi isma rabbikal a'la." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat witir, rakaat pertamanya membaca surat Sabbihis. Wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Dan rakaat ketiganya adalah qul huwallahu ahad. Wal muawwidzatain. Ya. Lalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi rakaat ketiga baca Al-Ikhlas dan baca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi baca 3 surat tuh. Kalau di rakaat ketiganya. Kemudian ini mungkin yang jarang kita ketahui atau mungkin jarang kita amalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pada kita baca surat Al-Kafirun sebelum kita tidur. Kata Nabi SAW, Iqra inda manamika. Bacalah ketika kamu mau tidur. Qul ya ayyuhal kafirun. Thumma nam. Kemudian tidurlah. Ala khatimatiha. Setelah engkau selesai membaca surat itu. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena sesungguhnya surat itu adalah pelepasan dari kesyirikan. Kalau kau baca surat itu, kau terlepas dari
dosa syirik ini dosa yang besar, dosa syirik. Jadi subhanallah, ini Nabi SAW sangat sering membaca surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya. Kita bisa sering-sering membaca surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita bahas sababun nuzul. Apa sebab turunnya surat Al-Kafirun ini? Ya, kita tahu surat ini tadi ya turunnya Makkiyah, turun di kota Makkah, turun ketika Nabi berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Ya. Dan dakwah Nabi kepada para pembesar Quraisy ini ya mengusik ketenangan mereka. Mereka sudah asik melakukan kejahiliahan, asik menyembah berhala, asik minum khamr, asik melakukan riba. Oh, udah asik lah dengan jahiliyah. Tiba-tiba Nabi datang membawa standar moral, membawa standar etika, membawa standar ya akidah yang benar ya bahwa tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka terusik. Mereka berusaha untuk mengganggu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Awalnya mereka mengganggu dengan cara yang keras. Mereka melakukan konfrontasi fisik. Mereka menghina Rasulullah. Mereka menghina para sahabat. Bahkan kemudian menyiksa para sahabat. Tapi ternyata para sahabat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diintimidasi secara fisik, mereka makin kuat. Ya, nggak jatuh dengan intimidasi fisik. Akhirnya mereka datang kepada Nabi ya dengan bujuk rayu. Nah, biasanya kalau nggak bisa dikerasin ya dilembutin lah. Dilembutin. Datang dengan kelembutan. Datang dengan tawaran-tawaran. Ya, datanglah ini. Pimpinan-pimpinan Quraisy. Al-Walid bin Mughirah. Ya, Al-Walid bin Al-Mughirah ini bapaknya Khalid ibn Al-Walid. Ya. Aswad bin Abdul Muttalib. Ya. As bin Wa'il. Ini bapaknya Amr bin As. Umayyah bin Khalaf. Ya. Ini pimpinan-pimpinan Quraisy datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mereka berkata, ya, sebelum berkata seperti ini mereka tawarkan dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, apa sebetulnya yang kau inginkan dari dakwahmu itu? Apakah kau ingin harta? Jadi tawarkan tiga ya. Tawarkan apa Pak, Bu? Harta, tahta, satu lagi apa? Toyota. Harta, tahta, wanita. Enggak. Nabi nggak ditawarkan wanita. Ditawarkan harta. Hei Muhammad, apakah kau ingin menjadi orang yang paling kaya? Kalau kau mau, kami akan kumpulkan harta seluruh penduduk Mekah, kami akan berikan kepadamu. Atau kau ingin dengan dakwahmu ini mendapatkan kekuasaan? Kalau kau mau, kami akan tunjuk engkau sebagai pemimpin kami. Ya, asal kamu berhenti, nggak usah dakwah lagi, nggak usah ganggu lagi ini tradisi nenek moyang dan seterusnya. Ya. Tawarkan harta, tawarkan tahta. Yang ketiga ditawarkan apa? Nggak ditawarin wanita. Nggak. Kalau kita baca sirah, Nabi nggak pernah ditawarin perempuan. Mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok lelaki yang bersih, ya, sosok lelaki yang bukan lelaki yang cabul gitu, bukan lelaki yang mudah tergoda dengan perempuan. Mereka nggak tawarkan wanita. Yang ketiga itu mereka tawarkan pengobatan. Hei Muhammad, kau berdakwah seperti ini, jangan-jangan kamu ini sakit, kamu ini terganggu apa gangguan jin atau mungkin ada gangguan pikiran. Sebagaimana tuduhannya orang-orang kafir zaman dulu sampai zaman sekarang itu ada yang menuduh bahwa Nabi itu gila. Ya. Wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanda-tanda skizofrenia. Sampai sekarang nggak ada tuh orang-orang ateis yang nuduh-nuduh kayak begitu. Aneh gitu. Kalau mereka menganggap ini gangguan waham, gangguan kejiwaan dan seterusnya, tidak mungkin wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang sempurna gitu. Mengatur kehidupan manusia dari A sampai Z itu nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Lagi pula fenomena wahyu itu dilihat oleh para sahabat. Jadi malaikat datang itu dilihat oleh para sahabat. Ya. Dan para sahabat itu mutawatir menyampaikan riwayat kepada kita bagaimana mereka melihat Jibril. Jibril datang di tengah-tengah sahabat. Jibril pernah turun dalam bentuk manusia. Ya. Jibril ikut dan para malaikat yang lain juga ikut dalam pertempuran-pertempuran. Jadi ini bukan waham, bukan halusinasi, bukan.
bukan gejala kejiwaan yang dialami oleh, bukan. Karena dilihat oleh banyak manusia. Peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa wahyu, ya, kenabian, itu dilihat oleh para sahabat. Dan Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, sudah terkenal sebagai orang yang jujur. Nggak pernah berdusta. Sekalipun nggak pernah berdusta. Dari sejak masih kecil sampai dewasa, nggak pernah berdusta. Dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Dan yang mengenal Nabi sebagai orang jujur itu bukan hanya orang beriman, tapi juga orang kafir. Mereka tahu Nabi itu orang jujur. Nggak mungkin Nabi berdusta. Dan nggak ada keuntungannya bagi Nabi untuk berdusta. Itu nggak ada keuntungannya apa-apa. Jadi, ya itu apa namanya, tuduhan-tuduhan seperti itu cuma ada tuduhan-tuduhan yang basi, tuduhan-tuduhan yang nggak, yang apa ya, yang mudah untuk yang mudah untuk disangkal. Jadi tadi tawaran ketiga, harta, tahta, bukan wanita yang ketiganya, apalagi Toyota dan Onta. Harta, tahta, pengobatan yang ditawarkan. Kamu mau berobat, mungkin kamu sakit, mungkin kamu kena gangguan jiwa. Kalau kamu mau berobat, kami akan hadirkan tabib paling terkenal di seluruh Jazirah Arab untuk mengobati kamu. Ya. Tapi Nabi tolak itu semua. Dan kemudian Nabi berkata apa? Itu apa ungkapan yang terkenal ini. Ya. Katakan pada mereka, wahai pamanku, andai mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dalam dakwah ini, demi Allah aku nggak akan berhenti. Ya, jadi jangankan dikasih kekuasaan, dikasih matahari, bulan, Rasulullah nggak akan berhenti. Karena ini adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk balagh risalah, untuk menyampaikan risalah. Maka akhirnya mereka tahu Nabi bersikeras. Maka kemudian mereka datang dengan tawaran berikutnya. Ya. Tawaran apa? Tawaran untuk kompromi. Udahlah kalau begitu, daripada kita ribut-ribut, udah kita kompromi aja lah. Kami bersedia menyembah Tuhan kamu, wahai Muhammad. Kami bersedia masuk Islam. Ya. Asal kamu juga bersedia, ya, mengikuti tradisi kami. Ya. Ikut juga menyembah Tuhan kami. Itu ditawarin begitu. Ya. Jadi kamu sembah Tuhan kami juga sembah Tuhan kami. Tuhan kami. Rasulullah nggak mau. Dikasih tawaran lagi. Kalau begitu nggak usah nyembahnya tiap hari deh. Ya. Kami akan menyembah Tuhanmu, wahai Muhammad, sepekan. Dan kamu menyembah Tuhan kami 1 hari saja. Jadi sepekan mereka jadi orang Islam. 1 hari Nabi jadi orang kafir gitu. Ikutin. Nabi nggak mau. Sampai kemudian diganti lagi tawaran. Ya sudah kalau begitu, setahun kami akan mengikuti agama kamu. Kami nggak akan sembah berhala kami. Setahun kami mengikuti agama kamu. Sehari saja kamu ikuti agama kami. Nggak mau. Maksudnya. Tapi kemudian ada tawaran lagi. Sudah, kalau begitu nggak usah sujud. Kami akan sujud kepada Allah. Kami akan sholat. Tapi kamu nggak usah sujud kepada berhala kami. Kamu cukup usap-usap aja berhala kami. Kasih tawaran begitu. Usap-usap aja, nggak usah sujud. Nggak mau Rasulullah. Ya, nggak mau. Maka sesudah tawaran-tawaran itu ditolak oleh Rasulullah SAW, ya, turunlah surat Al-Kafirun. Ya. Kan ada lagi nih alasan nih. Udah dah, biar kita sama-sama enak, kita gantian menyembah. Bisa jadi Tuhan kamu yang baik, Tuhan kamu yang benar. Bisa jadi Tuhan kami yang benar. Kalau memang Tuhan kamu yang benar, kami akan beribadah mengikuti agama kamu. Mudah-mudahan nanti kami dapat berkat dari Tuhan kalian, dari Tuhan kamu. Tapi bisa jadi juga kan Tuhan kita yang benar. Tuhannya orang kafir itu yang benar. Kamu ikut juga. Mudah-mudahan kalian dapat berkat dari Tuhan kami. Jadi kita cari. Bisa jadi apa, untung ketika mengikuti agama kami, atau juga untung ketika, biar sama-sama untung deh. Gitu. Itu sama seperti ucapan orang-orang sekarang ya. Ada orang-orang yang udahlah saya beragama ikut semua agama. Karena bisa jadi agama ini salah tapi agama yang itu benar. Agama yang itu salah, agama yang itu benar. Jadi sehari beragama ini, hari kedua beragama ini, ganti-gantian gitu beragamanya. Gitu. Karena bisa jadi yang benar yang itu ya. Ditolak juga oleh Nabi SAW. Ya. Dan kemudian turunlah surat Al-Kafirun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Kul, katakanlah. Kul ini isim, fi'il atau huruf, Bapak Ibu?
Fiil. Iya. Fiil apa? Fiil kan ada 3 macam. Amr. Fiil amr. Fiil amr ya, kata kerja perintah. Kul, katakanlah. Ya, berarti ada yang diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya, Nabi diminta mengatakan seperti ini ketika orang-orang kafir tersebut membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti agama mereka. Jadi ini khusus diperintahkan mengatakan seperti itu ketika mereka mengajak kita ikut agama mereka. Tapi kalau mereka tidak mengajak kita ikut dalam agama mereka, maka nggak perlu kita panggil mereka orang kafir, nggak perlu. Dan Nabi nggak pernah contohkan itu. Nabi nggak pernah ketemu Abu Jahal kemudian bilang, kafir. Ketemu Abu Lahab, kafir. Enggak, Nabi. Sehingga kalau kita punya teman rekan kerja, teman kuliah yang non Muslim, jangan kemudian kita panggil mereka, kafir, kafir. Jangan, nggak usah. Ya. Nabi diperintahkan mengucapkan seperti ini ketika mereka sudah keterlaluan betul, ya mereka mulai dari paksaan, mulai dari intimidasi sampai kemudian rayuan mengajak Nabi mengikuti agama mereka. Maka Allah tegaskan, nggak boleh. Katakan mereka itu orang kafir. Jadi kafir ini saya sebutkan di bawah ini. Kafir ini adalah status hukum, bukan julukan, bukan panggilan. Nabi nggak pernah contohkan kita manggil-manggil orang kafir, kafir nggak. Mengkafir-kafirkan non Muslim itu, enggak. Nabi nggak pernah mengkafir-kafirkan dalam arti menjadikan julukan gitu ya. Tapi status mereka ya betul kafir mereka. Tapi menjadikan julukan gitu. Kita panggil tetangga kita yang non Muslim, kafir, kafir, nggak boleh. Nabi dulu pernah nulis surat kepada para penguasa non Muslim, ya, di tahun ke-7 sesudah kenabian ini. Nabi kirim surat ke Raja Heraklius. Di surat itu Nabi mengucapkan apa? Ya, wahai penguasa Rum, ya, ini surat untuk Herakla, penguasa Rum. Jadi Nabi nggak sebut ini surat untuk Heraklius, orang kafir. Nggak, Nabi nggak sebut gitu. Ya. Jadi ini hendaknya kita perhatikan kepada non Muslim yang nggak ganggu kita, nggak, jangan kita panggil mereka dengan julukan kafir, nggak boleh. Ya. Kafir ini berasal dari kata kafaro. Kafaro itu sudah jadi bahasa Indonesia. Cover, bahasa Inggris juga. Cover, ya, cover itu artinya menutup. Sataro, ya. Jadi kafaro itu artinya orang yang menutup. Petani juga disebut kafir. Kenapa? Karena petani itu salah satu tugasnya adalah menutup tanah. Petani disebut kafir karena dia menutup benih dengan tanah. Jadi kafir itu artinya secara harfiah ya, artinya orang yang menutup. Maksudnya apa? Orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Itu kafir. Dan orang yang menutup hati dari kebenaran, menolak agama Islam, ya, maka dia disebut sebagai orang kafir secara status ya, bukan disebut dalam arti julukan kemudian kita panggil-panggil, enggak ya. Secara status dia merupakan orang kafir. Setiap orang yang menolak agama Islam. Karena kita meyakini agama yang benar hanya Islam. Jadi bukan agama paling benar, agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan yang mencari agama selain Islam, mengikuti agama selain Islam, termasuk orang-orang yang rugi ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya. Jadi orang kafir ini adalah siapapun, siapa saja ya yang menolak kebenaran, menolak agama Islam. Dia disebutnya atau diberi status sebagai kafir. Termasuk ahlul kitab, karena sekarang hari ini ada orang melemparkan syubhat. Melempar syubhat itu keraguan-raguan dalam agama. Mereka bilang Yahudi Nasrani itu bukan orang kafir. Yang dimaksud kafir itu hanyalah penyembah berhala.
Itu katanya, kata mereka begitu ya. Tentu saja itu keliru karena dalam Al-Quran Allah menyebut orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak mau menerima agama Islam, maka dia adalah orang kafir. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Bayyinah yang kita udah hafal itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, ayat ke-6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, the people of book, orang-orang yang pernah diberi Alkitab, diberi kitab wahyu sebelum kita. Wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Fi nari jahannam, mereka seluruhnya di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Jadi Yahudi, Nasrani juga termasuk kafir. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 72, ayat 73. Laqad kafaral ladzina kafaru, sungguh kafirlah orang-orang yang berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ya. Allah dan Al-Masih dianggapnya satu entitas. Satu satu ya satu entitas. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu itu. Wa qala al-Masih, padahal Al-Masih Isa bin Maryam pernah berkata, ya Bani Israel, u'budullah. Ya, Al-Masih Isa bin Maryam hanya berkata, sembahlah Allah. Nggak pernah nyuruh menyembah dirinya. Rabbi wa rabbakum. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah. Dan ini disebutkan di Injil Perjanjian Baru. Ya. Nabi Isa nggak pernah menyebut apa namanya dirinya itu Tuhan. Nggak pernah ada ayat di Injil itu sembahlah saya. Itu nggak ada. Ya. Yang ada itu ayat yang menyebutkan Nabi Isa menyebutkan aku adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran kemudian dianggap sebagai Tuhan ya, kan keliru ya. Ya, jalan kebenaran, jalan menuju kebenaran ya Nabi Isa ketika itu. Kalau bagi kita jalan kebenaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan pada kami jalan lurus. Yang menunjukkan pada kita jalan lurus siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Isa memerintahkan u'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya yang menyekutukan Allah faqad haramallahu alaihil jannah. Maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Kemudian di ayat berikutnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafirlah orang yang menyatakan ya Allah itu satu dari tiga. Ini membantah Trinitas. Jadi kafir tuh. Ahlul kitab itu kafir. Statusnya kafir ya. Statusnya kafir. Dan Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Ya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku. Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani. Kalau dia sudah mendengar dakwah Islam, tsumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min, dan dia nggak mau beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali ia pasti termasuk ya penghuni neraka. Jadi ini orang yang menolak kebenaran, menutup hatinya dari kebenaran, ya, maka dia disebut atau digolongkan sebagai orang kafir. Begitu ya. Baik. Kemudian di ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, la a'budu ma ta'budun. Katakanlah juga, la a'budu, saya tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ya. Jadi a'budu ini isim fi'il huruf, Bu, Pak. Ini fi'il ya. Fi'il apa a'budu? Fi'il madhi, mudhari, amr. Fi'il mudhari. Kita masih ingat fi'il mudhari itu memiliki makna sedang, akan, selalu. Jadi la a'budu, aku
tidak sedang menyembah. Aku tidak akan menyembah. Aku tidak selalu menyembah. Ya, tidak akan, tidak sedang, dan tidak akan apa? Tidak selalu menyembah apa? Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ma ta'budun di sini maknanya adalah al-authan, berhala-berhala, sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Ya, kita nggak akan menyembah apa yang mereka sembah. Ya, mereka menyembah patung, berhala, macam-macam. Mereka minta pertolongan kepada Nyi Roro Kidul. Kita nggak akan menyembah itu semua. Kita nggak akan mau mencampur adukan agama kita dengan agama selain kita. Enggak. Ya. Aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku nggak akan beribadah sebagaimana kalian beribadah. Dan termasuk ibadah itu kan doa ya, Bapak Ibu ya. Itu ibadah juga tuh. Jadi kalau kita berdoa dengan cara agama non-Islam, nggak boleh. Nggak boleh kita berdoa dengan cara agama non-Muslim. Makanya ini yang kemarin difatwakan oleh Majelis Ulama ya. Majelis Ulama itu memfatwakan haramnya kita mengucapkan doa lintas agama. Salam lintas agama. Ya. Yang sering diucapkan sekarang oleh banyak banyak tokoh masyarakat ya. Salam lintas agama. Assalamualaikum, kemudian salam, kemudian apa macam-macam tuh. Saya juga nggak paham. Ya, karena setelah diteliti itu ucapan-ucapan itu doa gitu dalam agama yang lain dan nggak boleh kita berdoa. Doa ini ibadah, nggak boleh kita beribadah dengan cara agama lain, nggak boleh. Ya. Ini salah doa. Termasuk ikut tradisi apa ke Bali ikut meluat, ikut macam-macam itu. Ikut ibadah agama lain nggak boleh. Kita nggak akan beribadah sebagaimana kalian beribadah, nggak boleh. Kemudian wala antum abiduna ma'abud, dan tidak pula kalian ya ikut menyembah apa yang aku sembah. Nggak usah ikut-ikutan. Udah, nggak perlu juga kalian menyembah apa yang aku sembah. Ya, ma'abud di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku sembah yaitu Allah taala. Ya. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum, dan saya juga bukan penyembah apa yang kalian sembah. Ya. Jadi kalau yang tadi ya ini ayat kedua ini, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Di sini objeknya yang disembah kita nggak akan sama dengan apa yang mereka sembah. Kita nggak akan menyembah berhala mereka. Kita akan menyembah apa yang mereka sembah. Kalau di sini, ini ada penjelasan kata para ulama, wala ana abidu ma'abatum, di sini lebih spesifik. Kita tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Di sini maksudnya adalah kita tidak akan beribadah sebagaimana cara beribadah kalian. Tadi itu. Ya, kita nggak akan mengucapkan salam sebagaimana kalian mengucapkan salam. Kita nggak akan memiliki tradisi sebagaimana kalian memiliki tradisi, ya, tradisi-tradisi agama kalian gitu ya, apa misalnya. Ya, ya, macam-macam lah ya. Tradisi-tradisi agama, dinamisme, animisme itu nggak usah ikut-ikutan. Nggak perlu kita ikut-ikutan. Melarung ke laut, apa, bikin sesajen, nggak usah. Percaya dengan apa ramalan-ramalan, nggak boleh. Cara-cara beribadah mereka. Kita tidak akan beribadah dengan cara beribadah mereka. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, ini diulang. Ya, pengulangan ini menunjukkan ketegasan. Ya, pengulangan menunjukkan ketegasan bahwa antara kita dengan mereka objek yang disembah beda, cara yang disembah juga berbeda. Ya, jadi yang disembah dan cara beribadahnya, yang disembah, yang diibadahi Tuhan kita berbeda dan cara ibadah kita berbeda. Jangan dicampur aduk. Nggak boleh kita mencampur aduk agama. Nggak boleh ya. Sinkretisme gitu dalam agama. Hati-hati betul. Jangan sampai ada ya di negeri kita ini ya orang-orang seperti di India itu. Di India itu ada agama sinkretisme, itu agama Sikh ya. Dia mencampur adukan antara Hindu dengan Islam, ya jadi agama baru tuh, agama Sikh.
Kemudian di mana? Di Vietnam juga ya, di Champa itu ada agama Islam Champa itu. Campur adukan, nggak boleh, udah jangan. Jadi tradisi-tradisi yang tidak ada dalam Islam nggak boleh kita masukkan ke dalam agama Islam. Jangan, jangan ikuti. Jangan ikut-ikutan, jangan dicampur aduk, nggak boleh. Ya, agama Islam ini sudah baku, ada caranya, cara beribadahnya. Ya, Nabi sampaikan kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kita sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik ibadah kalian. Jadi cara ibadah kita itu sudah jelas gitu. Nggak perlu kreasi-kreasi lagi gitu. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Cukup ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terakhir, lakum dinukum waliyadin. Allah menegaskan, katakan kepada mereka, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya. Lakum dinukum waliyadin ini menunjukkan bahwa agama kita dengan agama mereka berbeda. Agama kita adalah agama tauhid, sedangkan agama mereka adalah agama kesyirikan. Dan ini nggak bisa bercampur. Ya, mereka menyekutukan Allah. Ada yang menyekutukan Allah dengan makhluk, ada yang menyekutukan dengan manusia, ada yang menyekutukan dengan hewan, dengan binatang, dengan gunung, apa segala macam. Ya, agama kita nggak sama dengan agama mereka. Ya, dan tidak akan mungkin bisa dicampur adukan. Lakum dinukum waliyadin ini bukan berarti kita menganggap agama mereka benar, agama kita benar. Enggak. Ini salah ya, sebagaimana sering dibawa ini ayat ini oleh orang-orang liberal. Udah kita lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Tapi dalam konteks, ya kita sama-sama benar deh. Ya saya benar, kamu juga benar. Enggak. Kita wajib meyakini Islam yang benar. Sedangkan ajaran selain Islam itu tidak benar, keliru, itu salah. Khasir, itu membawa kerugian, ya, di dunia dan di akhirat membawa kerugian. Demikian ya Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita mentadaburi surat Al-Kafirun ini makin bangga kita dengan agama kita. Eh, Kita percaya diri itu, katakan bahwa kita ini muslim dan agama Islam itu berbeda dengan agama yang lain. Ya. Tunjukkan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Ya. Kita nggak akan menyembah kepada selain Allah. Tunjukkan cara beribadah kita adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita nggak akan ikut-ikutan cara beribadah, ya, yang dicontohkan oleh selain Rasulullah SAW. Jadi dalam Islam amal itu diterima dua syaratnya. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Surat ke-40 ada yang menamakan Al-Mu'min, ada yang menamakan Al-Ghafir. Ya, Ya. dua-duanya sama. Kenapa surat Al-Mu'min, surat ke-40 dinamakan Ghafir? Karena ayat pertamanya itu Ghafir. Ya kan? Surat Al-Mu'minun ayat pertamanya itu ada kata Ghafir. Ghafiru dzamb wa qabilut taubah. Sudah kita lihat. Ya. Jadi nggak ada masalah. Nama surat tuh kadang satu surat tuh punya nama beberapa. Ya, surat Mukmin disebut juga surat Ghafir. Di ayat ketiga ya Allah berfirman, "Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi bitaul." Ya, gitu. Disebut juga surat Al-Mu'min, ya. Nah, di sini nanti ada ayat mengenai orang-orang beriman. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mas Pak Ustadz. Berarti tadi sudah terjawab pertanyaannya Pak Jati ya. Ya. Nah, Ada teman-teman lagi, yang lain, ada yang mau tanyakan langsung boleh tentang surat Al-Kafirun ya Pak Ustadz, Ya. beribadah. Ataupun juga kalau ada yang berkaitan dengan itu boleh silakan. Tanya lagi, kemudian Silakan Pak Jati. kalau subuh itu kan waktunya pendek itu ya. Kalau Betul. kita masuk ke masjid itu, tapi kan waktu nggak cukup kalau untuk kopi yang itu masjid itu sama kopiah
apa surat apa dua yang surat qobliyah subuh ya. Hmm. Ah, itu kalau waktunya nggak memungkinkan pilih yang mana ya Ustaz? Terima kasih. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi Pak, ibadah-ibadah yang sunnah itu boleh kita lakukan dengan dua niat. Jadi ibadahnya satu kali, tapi niatnya dua. Boleh tuh. Ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi seperti sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh. Itu kan dua-duanya sunnah. Boleh kita kerjakan sekali, 2 rakaat, tapi niatnya dua. Ya, saya niat sholat tahiyatul masjid dan saya niat sholat qobliyah subuh. Boleh. Tapi kalau waktunya lega, nah, silakan dikerjakan masing-masing satu niat. Boleh. Sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat qobliyah subuh. Kalau waktunya memang luas. Dan memang sebaiknya sih, kalau pengurus masjid ya, kalau kita jadi pengurus masjid, sebaiknya pengurus masjid itu memberikan waktu agak luas itu untuk sholat subuh. Kalau kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan jarak dari azan sampai qomat sholat subuh itu bisa 1 jam kali ya. Lama itu. Bisa 1 jam gitu. Nah, jadi sebaiknya diberi waktu agak luas. Ya. Azan antara azan subuh dengan qomat. Ya, Supaya mungkin orang bisa pertimbangannya kalau di pinggiran ini mau berangkat kerja, berangkat saya kerja. mampir ke masjid dulu. Ya. Iya, Kalau kelamaan takut iya. kesiangan. Betul, betul, betul. Ya, demikian Pak. Jadi alternatifnya tadi boleh dikerjakan dengan dua niat. Jadi ibadah-ibadah Ya, yang sunnah kita kerjakan dengan dua niat. Misal ya, kita sholat saum sunnah nih, ini yang belum sempat saum sunnah Syawal ya, bisa saum sunnah Syawal digabung niatnya dengan Senin Kamis. Boleh. Saum sunnah Syawal digabung niatnya dengan kemarin saum Ayamul Bait, saum 13, 14, 15. Tapi yang nggak boleh menggabungkan antara niat ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Jadi niat saum Syawal digabungkan dengan kodok saum. Kemarin saumnya batal karena musafir atau sakit. Udah saya kodok deh. Digabungkan niatnya dengan saum Syawal sekalian niatnya double, nggak boleh itu. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah itu nggak boleh. Tapi kalau dua-duanya sunnah, ini boleh digabungkan. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Dari saya Pak Ustadz, Silakan Pak. iya tentang panggilan Pak Ustadz ya. Kalau apa betul ya Pak Ustadz, kalau Allah itu tidak memanggil langsung kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina ya apa kalau memanggil orang non non beriman ataupun non muslim menggunakan kata ya ayyuhal kafirun atau ya ayyuhan nas, itu selalu ada fil amrinya kul gitu. Artinya Allah tidak langsung memanggil mereka, melainkan memerintahkan Rasulullah untuk memanggilnya. Apa betul ada seperti itu, Pak Ustaz? Iya benar, kalau kita lihat di Quran itu Allah nggak panggil orang kafir dengan sebutan, orang kafir enggak. Ya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk memanggil mereka. Kul, ya ayyuhal kafirun. Tapi ini jangan dilepas dari konteksnya gitu ya. Kenapa Rasulullah disuruh manggil seperti itu? Karena orang kafirnya itu sudah menghalang-halangi dakwah Islam, sudah mengintimidasi, ya, apa namanya, memaksa Rasulullah untuk berhenti berdakwah dan kemudian mengajak untuk melakukan pencampur adukan agama. Itu konteksnya begitu. Barulah Allah memerintahkan kepada Rasulullah, udah panggil mereka. Kul, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir, yang menolak kebenaran. Kalau mereka non-muslim tidak melakukan itu, jangan. Jangan. Jangan tetangga kita kemudian kita panggil, orang kafir. Jangan. Ya. Apalagi mm, mereka nggak paham misalnya makna dari kafir. Kafir itu sebetulnya bukan bukan hinaan sebetulnya kan. Karena kafir itu arti harfiahnya tadi kan menutup.
Dan orang beriman juga kadang dipanggil kafir. Ketika apa? Ketika orang beriman itu tidak mensyukuri nikmat. Ya, maka di Quran disebutkan, ya, wa may yakfur apa 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 namanya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka kalian akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kafir. Ini kafir ini kepada siapa? Kepada orang beriman. Apabila kalian kafir. Kafir sini maksudnya apa? Kalian ingkar terhadap nikmat dari Allah. Kalian menganggap nikmat itu bukan dari Allah. Kalian menganggap ini saya dapat harta ini karena kecerdasan saya. Saya dapat kekuasaan ini karena kepintaran saya. Karena saya punya koneksi, saya punya jaringan, saya punya kawan-kawan, karena saya punya dia sandarkan nikmat itu pada dirinya gitu. Nah, ini kafir juga. Kufur dia, kufur nikmat. Ya. Jadi kafir itu jangan dianggap sebagai bahan sebagai ungkapan merendahkan atau mengejek, enggak. Ini ungkapan bagi orang yang mengingkari. Mengingkari nikmat disebut kafir. Mengingkari kebenaran juga disebut kafir. Jadi orang yang ingkar, orang yang menutupi kebenaran, menutupi nikmat, itu kafir. Nah, tapi kan kadang-kadang orang non-muslim nggak tahu tuh makna kafir itu sebetulnya itu. Problemnya kalau di Indonesia itu, ya, ini saya sering ngobrol sama teman-teman yang non-muslim gitu. Problemnya di Indonesia itu ketika agama 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 ya Kristen lah dibawa oleh penjajah. Penjajah itu meminjam banyak sekali istilah dari agama Islam ketika menerjemahkan kitab suci mereka. Sehingga misalnya ya kayak kemarin ada wafatnya Isa Al-Masih. Itu Isa Al-Masih itu. Al-Masih itu kan istilah dari agama Islam itu. Diambil oleh mereka ya, ketika menerjemahkan. Atau ya banyak lah itu istilah-istilah yang mereka ambil dari agama Islam. Termasuk ketika mereka menerjemahkan orang yang menyembah berhala, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu mereka ambil kata kafir itu. Sehingga kalau kita ucapkan kafir, dianggapnya ateis, dianggapnya orang penyembah berhala. Enggak, ya kafir itu enggak harus itu gitu. Secara harfiah ya, secara harfiah. Kafir itu semua orang yang tidak mau menerima kebenaran Islam itu kafir, mengingkari kebenaran Islam. Jadi problemnya itu kadang-kadang ya, saya dianggap kafir ya karena ya tadi dia memahaminya kafir itu berarti orang ateis, orang yang nggak beragama. Padahal nggak begitu maksudnya. Bisa difahami ya? Jadi apa Iya, namanya? nangkep Pak Ustadz. Ya, Jadi jadi seperti ya gimana Pak Ustadz? ya karena mereka pakai itu istilah yang sebetulnya istilah dalam agama Islam, tapi mereka pakai untuk menjelaskan kitab suci mereka. Dalam kitab suci mereka itu orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang-orang yang penyembah berhala, itu disebutnya kafir. Sehingga mereka tersinggung tuh kalau kita sebut kamu juga kafir karena dia dia menyatakan, oh saya nggak nyembah berhala kok, saya nyembah Tuhan meskipun Tuhan itu tiga gitu. Saya punya Tuhan karena diajarkan di agama agama mereka itu orang kafir itu orang yang dua tadi kriteria sama sekali nggak bertuhan atau bertuhan tapi bertuhannya menyembah menyembah patung menyembah berhala. Nah dalam Islam kafir itu bukan itu. Kafir itu orang yang mengingkari maknanya, mengingkari kebenaran, mengingkari Islam itu kafir, menolak. Dan itu bukan hinaan, itu bukan hinaan. Menolak nikmat dari Allah, tidak bersyukur, itu juga kafir. Ya. Itu juga kafir. Meskipun dia mengaku muslim, tapi juga dianggap kafir. Gitu. Kufur nikmat. Kufur tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ah, ya, nah, makasih Pak Ustadz. Jadi jelas. Nah, insya Allah. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya kalau gitu Pak Ustadz, sebelum ditutup dengan doa untuk kita semua,
para guru kita maupun orang tua dan rekan-rekan yang nggak bisa hadir. Satu pertanyaan lain Pak Ustadz. Boleh, Tadi Pak. kan tidak digunakan panggilan-panggilan yang tidak pada tempatnya ya. Nah, kalau dalam konteks sesama muslim kan suka dikenal istilah ahli bidah gitu ya. Nah, itu pada saat kapan kita memang diperkenalkan penggunaan kamu tuh ahli bidah. Oh, ini tidak, kelompok ini ahli bidah, kelompok sana bukan. Nah, itu gimana Pak Ustadz mensikapinya Pak Ustadz? Iya. Kasih. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi kemudian dianggap sebagai bagian dari agama. Nah, itu bid'ah tuh. Mengada-adakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan kemudian dianggap sebagai agama. Misalnya ada tradisi, misalnya eh, sholat rogaib. Sholat rogaib itu sholat sunnah, itu katanya ya, itu katanya. Padahal bukan ya. Sholat sunnah di bulan Rajab. Kalau masuk bulan Rajab, hendaknya sholat waktu maghrib di hari pertama bulan Rajab. Namanya sholat rogaib. Nah, itu nggak pernah dicontohin sama Rasulullah. Nah, itu bid'ah. Ya. Kemudian kalau ada orang meninggal, maka harus pakai tata cara tertentu, harus dibeginikan, harus dibegitukan gitu. Ya, nggak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bid'ah itu, ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang melakukan kebid'ahan itu boleh kita sebut sebagai ahli bid'ah, sebagai mubtadi, sebagai pelaku bid'ah? Nanti dulu, dia melakukan bid'ah, tapi tidak serta-merta kita anggap dia sebagai ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Sama seperti ada orang yang melakukan kekufuran. Misalnya apa? Misalnya dia sujud kepada kuburan misalnya. Nah, kita lihat dia sujud pada kuburan. Atau dia datang ke apa? Datang ke pohon tertentu yang dianggap angker misalnya. Kemudian dia taruh sesajen gitu. Nah, itu kan kekufuran tuh, perbuatan syirik gitu. Dia misalnya datang ke apa namanya? Tempat ibadah agama lain, kemudian dia beribadah di situ gitu. Padahal kita tahunya dia muslim gitu. Nah, dia melakukan sesuatu yang kekufuran. Bisakah otomatis kita sebut dia orang kafir? Belum tentu. Seperti tadi tuh, ada orang mengucapkan salam lintas agama, padahal salam itu doa tadi. Apakah kemudian otomatis kita sebut, wah ini kafir nih, orang kafir? Enggak. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur boleh kita sebut sebagai orang kafir. Sebagaimana tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ngada, kita boleh sebut dia sebagai ahlul bid'ah. Jadi bedakan antara perbuatannya dengan stempel. Dia pelaku itu. Harus kita bedakan. Ya, jadi gimana seharusnya? Ya, kalau ada orang yang melakukan perbuatan kufur, yang harus kita lakukan dua. Yang pertama tabayun. Tabayun itu cek, recheck, mengecek betul nggak kamu melakukan itu. Ya. Bisa jadi enggak sebetulnya. Bisa jadi apa namanya dia nggak tahu. Nah, ya bisa jadi dia nggak melakukan sama sekali. Atau bisa jadi dia melakukan, tapi dia melakukan itu karena nggak tahu konsekuensinya adalah mengeluarkan dia dari agama Islam. Bisa jadi dia hanya ikut-ikutan. Jadi harus ditabayun, harus dihilangkan dulu apa keraguan-raguan dalam pikirannya. Ya. Bisa jadi dia nggak tahu tuh kalau itu perbuatan bid'ah. Nah, ya kalau nggak tahu ya harus diberitahu dulu. Ya, jadi nggak bisa otomatis langsung di stempel, oh kamu ini ahli bid'ah, nggak bisa. Bisa jadi dia nggak tahu. Bisa jadi dia ikut-ikutan aja. Bisa jadi dia salah dalam mentakwil, ya, salah dalam memahami satu teks. Jadi tabayun. Sesudah tabayun, tasabut. Tasabut itu menegaskan, diingatkan. Anda kalau melakukan seperti ini, Anda itu bisa keluar dari Islam loh.
Kalau Anda beribadah dengan cara agama lain, Anda bisa keluar dari Islam. Ya. Kalau Anda terus melakukan seperti ini, Anda bisa keluar dari Islam. Apakah Anda memang ingin keluar dari Islam? Gitu. Itu tasawuf tuh. Kalau memang iya, saya memang pengen keluar dari, oh udah, kalau gitu kafir dia. Jadi sesudah tabayun dan tasabut barulah jatuh jatuh status tadi, apakah dia masih muslim atau termasuk juga tadi perbuatan bid'ah tadi. Jadi kita tanya dulu, tabayun dulu. Anda melakukan ini, Anda tahu nggak bahwa ini nggak pernah diajarin sama Rasulullah? Anda tahu nggak bahwa ini bagian dari agama dan nggak boleh diamalkan kalau nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bid'ah ini dalam urusan agama ya, bukan dalam urusan dunia gitu. Kalau dalam urusan dunia kayak naik mobil, kayak apa, ilmu pengetahuan, teknologi itu nggak ada bid'ah di situ. Bid'ah ini dalam urusan agama. Dia menambah sholat tertentu, menambah saum tertentu, menambah apa namanya cara berzikir tertentu, ya, menambah cara manasik haji tertentu. Nah, itu bid'ah itu dalam urusan ibadah. Tapi kalau dalam urusan bukan ibadah mahdhah, maka nggak ada bid'ah di situ. Ya. Nah, jadi demikian. Kalau kemudian sudah dijelaskan, ini nggak pernah diajarin sama Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ngajarin kita sholat khusus di bulan Rajab atau saum khusus di bulan ini, itu nggak pernah diajarin. Dan yang Anda lakukan ini ya keliru. Ya. Nah, tapi kalau kemudian dia bersikeras, dia melakukan itu, baru kita sebut dia sebagai pelaku bid'ah. Nah, pelaku bid'ah itu tersesat, keliru, tapi nggak keluar dari Islam. Nggak boleh kita kafirkan pelaku bid'ah itu. Ya, dia keluar, dia tersesat, dia melenceng dari kebenaran, tapi tidak dikeluarkan dari agama Islam, kecuali dia melakukan satu pembatal keislaman. Nah, pembatal keislaman itu banyak ya, tapi secara ringkas itu sebelum batal keislaman itu adalah dia membatalkan dua kalimat syahadat. Dia nggak meyakini Allah sebagai penciptanya, dia nggak mau beribadah kepada Allah, dia nggak meyakini salah satu nama dan sifat Allah, kemudian dia tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Dia apa namanya mengakui ada Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Nah ini kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan syahadatnya, dua kalimat syahadatnya, maka keluarlah dia dari Islam. Tapi sekali lagi itu harus tabayun tadi, dicek, dicek, dan tasabut, dikonfirmasi. Kalau belum melakukan itu, nggak boleh kita menjatuhkan vonis. Apalagi kalau dalam urusan mengeluarkan dari Islam, itu yang mengeluarkan vonis nggak boleh orang per orang, tapi yang mengeluarkan vonis itu harus lembaga, lembaga yang berwenang ya. Kalau zaman dulu ya apa namanya mahkamah syariah. Kalau sekarang mungkin nggak ada mahkamah syariah ya ke Majelis Ulama Indonesia, ke apa namanya kantor urusan agama. Ya, kita tanya nih orang melakukan ini nih, dia ngaku sebagai nabi palsu, dia ngaku dapat wahyu, ini udah jatuh kafir atau belum? Nah, nanti MUI atau pengadilan agama itu yang berhak memutuskan. Jadi nggak boleh orang per orang yang menjatuhkan vonis kufur. Demikian, Pak Pak Udi. Ya, Mudah-mudahan. ya jelas Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, kalau gitu teman-teman, waktu juga yang memisahkan kita ini. Ya, Mohon Pak Ustaz berdoa kami aminkan ya. Insyaallah. baik. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari sore hari ini. Ya, ilmu itu eh, menuntut kita untuk beramal. Kita tadi sudah mempelajari bahwa surat Al-Kafirun ini memiliki banyak keutamaan. Nabi sering membaca surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kita bisa amalkan semampu kita, ya, semampu kita. Kita amalkan, kita baca surat Al-Kafirun, kemudian juga kita renungkan maknanya, kita apa namanya tunjukkan dalam sikap bahwa kita beragama, ya, cara beragamanya hanya sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita nggak akan beribadah dengan cara ibadah agama lain, dan juga kita tidak akan mencampurkan ya peribadahan kita kepada selain Allah. Baik, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita kehidupan yang baik, ya. Hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami berharap padamu ya Allah, selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad, kami berharap padamu ya Allah, sehatkanlah tubuh kami. Wa ziyadatan fil ilmi, kami berharap padamu ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, kami berharap padamu ya Allah, berikan keberkahan pada rizki kami. Wa taubatan qoblal maut, kami berharap padamu ya Allah, sempatkan kami bertaubat sebelum kematian menjemput kami. Wa rahmatan indal maut, kami berharap padamu ya Allah, berikan kasih sayangmu saat maut menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, kami berharap padamu ya Allah, berikan ampunanmu saat maut sudah menjemput kami. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, permudahkan kami saat menjalani sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, berikan ampunanmu saat hari perhitungan kelak. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami pada agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha mengubah hati, condongkan hati kami untuk senantiasa taat padamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar adanya ya Allah. Berikan kemampuan pada kami ya Allah untuk mengikuti kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil adanya ya Allah. Berikan kemampuan pada kami untuk meninggalkan semua kebatilan ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Kemampuan untuk memperindah ibadah kami padamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keluarga yang bahagia ya Allah. Keluarga yang dapat menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Berikan kepada kami pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami yang dapat menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Yang menjadi penghibur kami ya Allah di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ailah ailah salihah. Jadikan keluarga kami keluarga yang salihah ya Allah. Keluarga yang dapat terus bersama sampai nanti di surga kelak ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah berjasa kepada kami ya Allah. Sayangilah mereka semua ya Allah. Sebagaimana mereka pernah sayang kepada kami, pernah peduli kepada kami, pernah membantu kesusahan-kesusahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah keluarga kami ya Allah dari segala macam fitnah akhir zaman ya Allah. Dari segala macam fitnah syubhat, fitnah syahwat. Lindungilah anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salah, ya Allah, jadikanlah kami kaum yang mampu menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami ya Allah yang sedang terlilit hutang ya Allah, maka bebaskanlah kami dari lilitan hutang itu ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, berikan pada kami kesembuhan yang sempurna ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang memiliki hajat, memiliki kebutuhan dari salah satu kebutuhan baik di dunia ya Allah, memiliki cita-cita dari cita-cita yang baik di dunia dan di akhirat ya Allah, maka kabulkanlah cita-cita dan hajat kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengabulkan doa dan permintaan. Engkaulah yang maha mengampuni segala macam dosa dan kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangilah seluruh kaum muslimin wal muslimat. Allahumma arham muslimin wal muslimat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma arham muslimin wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina mujahidina fi Filistin ya Allah, sayangilah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Sayangilah saudara-saudara kami yang sedang tertindas, sedang terjajah di Palestina ya Allah. Allahumma wahid sufufahum, Allahumma alif qulubahum, Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daka wa a'da'adin. Ya Allah, tolonglah para mujahid di jalan Allah ya Allah. Ya Allah, satukanlah langkah kaki mereka ya Allah. Teguhkanlah pijakan-pijakan mereka ya Allah. Tolonglah mereka menghadapi musuh-musuh mereka ya Allah. Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa. Ya Allah, berikan kepada kami rizki untuk mampu salat di Masjidil Aqsa ya Allah, dalam keadaan merdeka dan mulia ya Allah. Allahumma aidil Masjidil Aqsa fi rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa dalam pangkuan orang-orang beriman ya Allah.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Ini waktu terbaik kita untuk berdoa karena sebentar lagi maghrib. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa dan permintaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersabar atas berbagai macam ujian yang Allah berikan pada kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair. warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak Ibu ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih.